Jadi dalam rumah tangga gitu ya, ketika seorang istri sudah mendapat ridho gitu ya, ridho sama suami, oke, kamu boleh kerja, oke, kamu boleh nggak kerja sebagai ibu rumah tangga aja. Jadi bekerja itu kan ada dua ya, berkarir atau sebagai ibu rumah tangga. Jadi jangan dong dibilang kalau seorang ibu itu memutuskan di rumah bahwa dia tidak bekerja. Tidak, itu semua mulia ya sebagai ibu rumah tangga. Mau berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, sebaiknya perempuan itu produktif. Apa sih yang dimaksud produktif? Produktif itu jika dia bisa menghasilkan apa istilahnya secara berupa materi atau tidak gitu ya, sebagai seorang ibu. Ada jadi kan nggak harus semuanya dibilang produktif itu ibu menghasilkan uang, bukan kayak gitu ya. Betul. Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mitra muslim, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke mitra muslim, kita sekarang berada dalam segmen Jelita yang kedua, yang tiap hari Ahad kita akan menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Dan sebelumnya kita mau sapa dulu ya, Ica mau sapa 89,9 FM. Ada Suara Muslim Lumajang, ada Kiki Rizkyani. 88,7 FM Suara Muslim Tuban, ada Mahfud Manaf. Kemudian juga Mitra 97 FM Batu, Muhammad Amru. Ya, seperti biasa tiap hari Ahad di Jelita Jendela Inspirasi Wanita selalu memberikan kisah-kisah inspiratif, dan hari ini spesial sekali karena di samping saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali yang sudah 2 kali ya berjumpa tapi melalui suara. Nah, kali ini spesial sekali karena orangnya dihadirkan langsung. Bunda dihadirkan langsung, ini sangat spesial karena apa? Karena Bunda ini jadwalnya padat ya. Jadi Masya Allah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam mitra muslim semuanya. Oke, ya Bunda ini adalah Bunda Sri Sulistianingsih, SPSI Psikolog atau biasa dipanggil dengan Bunda Aan, selaku psikolog anak dan juga keluarga. Nah, kita sekarang mengulik kehidupan Bunda nih, karena Bunda di samping adalah seorang psikolog, namun Bunda juga adalah seorang womanpreneur, Masya Allah. Dan juga seorang ibu dari berapa anak Bunda? 3 putri. 3 putri, ya. Masya Allah. Bunda di tengah-tengah, saya mendengarkannya aja agak gimana ya Bunda cara mengatur waktu gitu loh Bunda, di tengah-tengah kesibukan Bunda. Apalagi Bunda adalah seorang psikolog yang memang udah lama sekali, dan kliennya tentunya nggak 1-2 ya, banyak sekali ya, Masya Allah. Bunda, gimana cara Bunda membagi waktunya Bunda? Baik, jadi kalau kita berbicara tentang membagi waktu, perspektifnya adalah kita boleh feedback dulu ya Mbak Ica, berbicara tentang sebelum menikah dan sesudah menikah gitu ya. Nah, bagi ibu-ibu, bagi mama-mama muda sekarang ini juga perlu tahu bahwa setelah kita lulus kuliah, setelah lulus SMA atau kuliah, ada yang langsung bekerja, ada yang langsung apa istilahnya melanjutkan kuliah gitu ya. Kalau saya dulu punya pandangan bahwa perempuan itu kenapa harus bekerja sebelum menikah pun ya kita sudah bekerja gitu. Karena apa tujuannya? Ada bermacam-macam nih Mbak Ica gitu ya. Ada yang masih gadis itu karena memang ingin menabung gitu ya. Setelah menikah nanti kan biar bisa punya ini itu, jadi bekerja ketika masih muda. Kedua, ada yang ya saya pengen dong kerja karena memanfaatkan ilmu saya, kemudian mengikuti gaya hidup dan sebagainya gitu ya. Nah, berbeda lagi setelah menjadi ibu. Kemudian pertanyaannya bagaimana membagi waktu. Nah, sebelum itu tentu saja ada komitmen gitu ya, ada komitmen dengan suami istri bahwa boleh nggak nih setelah menikah saya bekerja gitu dengan anak-anak yang masih kecil dan sebagainya. Biasanya perempuan itu kalau sudah biasa kerja, nggak kerja kan nggak enak gitu ya. Karena biasa beraktivitas begitu. Betul, Bunda ya. Iya, jadi ketika anak-anak masih kecil justru saya itu bekerja dan aktif di luar rumah gitu Mbak Ica. Dan walaupun tapi anak pertama kedua itu jaraknya dekat, kedua yang ketiga baru jauh sekali jaraknya, sehingga waktu itu berapa lama Bunda jaraknya? 8 tahun. Masya Allah. Kalau yang 2 ketiga itu 8 tahun. Sekarang umur berapa? Sekarang udah kuliah. Yang pertama udah menikah gitu ya, yang kedua udah bekerja, yang ketiga ini masih kuliah. Masya gitu. Allah. Dan alhamdulillah waktu itu
membagi waktunya adalah ketika saya menjadi trainer tingkat nasional waktu itu, sering keliling Indonesia ya untuk ngisi training gitu. Anak-anak masih kecil, memang perlu bantuan keluarga gitu ya Mbak Ica, keluarga atau pembantu rumah tangga. Kalau zaman dulu itu kan masih gampang ya dipercaya gitu ya. Kemudian apa istilahnya, orang-orang yang dekat juga bisa membantu gitu. Alhamdulillah membagi waktunya itu kalau misalnya libur pasti key time gitu, pasti kita sempatkan untuk satu persatu itu kita main bersama, gitu, senang-senang family time ya, family time begitu ya, family time untuk anak-anak itu pasti gitu ya. Kemudian kan tidak full ya, biasanya kan kalau kita training dan dikirim trainer dan sebagainya itu kita tidak full 1 minggu gitu, pasti ada jeda dan alhamdulillah bisa kita lalui gitu, bisa saya laluin. Dan setelah lulus SD anak-anak kan mondok, nah itu semakin saya kemana-mana itu anak-anak udah semakin mondok, banyak job ya. maksudnya Masya Allah, maksudnya itu beraktivitasnya tuh semakin padat bisa gitu ya? Karena anak-anak udah bisa ditinggal gitu ya, udah mondok semuanya di pesantren gitu. Dan alhamdulillah ketika si kecil yang nomor 3 itu lahir, saya bikin sekolah sendiri gitu. Jadi apa pautnya nama sekolahnya? Sabiluna. Masya Allah. Ya, Sabiluna, dan dia jadi murid saya juga gitu ya, yang si kecil ini, alhamdulillah. Dan Sekolah TK, preschool, playgroup TK gitu ya. Masya Allah. Ternyata di balik itu semua, ternyata di balik Bunda yang seorang psikolog ya, Masya Allah. Pembisnis hebat ini Bunda. Masya Allah, iya kan. Gak hanya itu loh Bunda, saya lihat juga Bunda jago masak ya. Bisnis kuliner juga loh. Bunda, saya itu pusing loh ya. Bunda, saya aja yang kerjanya cuma masih seperti ini dibanding Bunda yang sudah padat sekali begitu ya jadwalnya. Konseling ini, konseling itu, pasti kan seperti itu Bunda. Tapi Bunda masih bisa bisnis kuliner. Bahkan juga Bunda juga bisnis sekolahan juga ya, punya sekolahan juga gitu loh. Masya Allah. Itu yang benar-benar harus diacungi jempol. Karena apa? Karena sesuai dengan tema kita ya Bunda ya. Untuk tema kita kali ini adalah seorang ibu harus produktif. Betul. Benar Bunda. Ya Mbak Ica gitu. Jadi memang karena kita sudah terbiasa bekerja dan anak-anak juga sudah terbiasa kita sounding gitu ya, bahwa tugas mama itu seperti ini, tugas papa seperti ini, kalian tugasnya seperti ini, dan kita semuanya lakukan dengan happy ya, insya Allah bisa terjaga gitu. Masya ya sampai Allah. Sekarang gitu. Sampai sekarang anak-anak udah menikah, yang satunya udah kerja, satunya masih kuliah gitu. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik gitu. Masya Allah Bunda. Dan itu pastinya banyak tantangan tersendiri ya Bunda ya. Betul, karena kan untuk meninggalkan anak di waktu mereka masih kecil, pastinya kan susah juga gitu ya Bunda, apalagi anak yang masih kecil ya, yang masih perlu dekapan orang tua, apalagi dekapan seorang ibu. Iya betul Mbak Ica. Jadi saya tuh sampai pernah ada kejadian anak saya yang kedua itu waktu main-main, dia tuh ke mainan baygon gitu, kesemprot. Masya Allah. Jadi saya terus gimana ya Allah? Itu langsung panik, langsung pulang, dia di rumah sakit itu. Pernah itu kejadian gitu ya. Dan itu juga buat pelajaran bahwa kita harus safety sama anak-anak itu. Memang semuanya itu dari ibu gitu ya. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya gitu ya. Dan harus memberikan semacam edukasi bahwa kalau di rumah itu main sendiri boleh yang ini dan itu gitu. Itu pelajaran berharga gitu. Dan sekarang anaknya udah kerja, alhamdulillah. Masya Allah, sesuai dengan gelarnya Bunda ya, psikolog anak dan keluarga ya. Jadi harus mengaplikasikan apa yang diaplikasikan ke orang lain ke keluarganya sendiri. Masya Allah. Mitra Muslim, ini menarik banget loh untuk diulik lebih dalam lagi. Gimanakah di balik layar Bunda Aan yang sehari-harinya jadi seorang psikolog hebat di depannya ya. Ternyata di balik layar lebih hebat sekali menjadi seorang ibu yang lebih hebat lagi. Nanti kita akan ulik lagi ya Mitra Muslim setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama saya Ica Amalia dan juga Bunda Aan di Jelita Jendela Inspirasi Wanita.
Oke, masih di Jelita Jendela Inspirasi Wanita dan kita sekarang mengulik tentang seorang ibu harus produktif karena emang harus seproduktif itu ya, Bundaan ya. Bener. Nah, tadi kita sudah jelaskan ya, Bundaan sudah jelaskan bahwasannya ternyata memanajemen begitu ya. Orang lain itu mudah. Gimana dengan cara memanajemen hati agar keluarga tidak terlukai? Betul. Lebih spesialnya anak gitu kan. Kadang kita kan juga moodnya beda-beda Bunda ya. Apalagi di saat Bunda lagi capek-capeknya di luar, penat-penatnya di luar, tiba-tiba di rumah ya mohon maaf kan kadang itu anak itu nggak mungkin baik terus gitu ya Bunda ya. Kadang ya ada sesuatu yang bikin kita jengkel gitu loh Bunda. Gimana cara memanajemen hati agar Bunda sesuai dengan yang dikonsulkan ke orang lain gitu Bunda? Iya. Jadi Mbak Ica, kalau masalah manajemen hati gitu ya, seorang psikolog itu kan juga manusia ya, pasti ada waktu-waktu tertentu yang dia jenuh, kemudian dia capek dan sebagainya. Tapi ketika saya dulu masih menjadi ibu muda gitu ya, anak-anak masih kecil, itu saya selalu menanamkan gitu Mbak Ica, menanamkan bahwa kalau sama anak kita tuh harus happy. Di depan anak pun sampai detik ini, kesetua ini pun saya tuh harus memperlihatkan pada anak-anak bahwa kita tuh happy gitu. Nah, manage-nya bagaimana? Saya itu investasi ilmu Mbak Ica, jadi ada ilmu vibrasi namanya. Jadi kalau kita ini selalu positif energinya, kemudian di depan anak-anak, di depan suami selalu positif gitu ya, insya Allah anak-anak akan terbawa tenang gitu Mbak Ica. Jadi saya sering mengajarkan kepada orang tua gitu ya, bahwa ketika anak-anak itu marah dan sebagainya, kesel dan sebagainya sama anak, kalau kita tenang, anak-anak ikut tenang gitu. Semuanya tergantung dari ibunya. Hati ibu. Betul. Ibu itu kan surganya di rumah gitu. Kalau kita tenang, kita happy, semuanya akan tenang dan teratasi gitu. Tetapi ada saat-saat tertentu yang dimana anak itu kan berulah gitu ya. Saya tuh pernah kejadian nih Mbak Ica nih. Waktu itu saya dapat pesanan, saya tuh kan suka masak gitu ya, sop merah, kemudian lontong kikil gitu. Saya tuh sukanya buat itu. Dan waktu itu ada pesanan gitu ya. Tiba-tiba anak saya masih kecil itu, ini masih berapa tahun itu? Masih sekitar 3 tahun, 4 tahun pertama masih itu kecil ya, seumuran anak saya 4 tahun ya. Itu lagi ngadu-ngadu kuah gitu ya, terus dia tuh ikut main, ternyata garam 1 toples ini dituang Mbak Ica. Bayangin gitu. Dan itu pesanan gitu ya. Bagaimana saya mengendalikan emosi saya? Waktu itu saya memang nggak bisa, apa istilahnya, nggak pernah mau mukul anak, nggak pernah mau bentak keras-keras karena saya tahu dampaknya gitu ya Mbak Ica. Akhirnya saya tuh masuk kamar nangis gitu. Akhirnya otak saya tuh berpikir lagi gimana nih caranya gitu ya, membuat bubu itu kan nggak mudah, tetapi perlu ngirisi bawah, tetapi mental anak saya lebih penting gitu dibanding ini gitu. Akhirnya saya buat lagi lah gitu ya, artinya nggak terbawa emosi. Nah, mengatur itu memang butuh jam terbang nih. Iya benar. Jam terbang. Saya sendiri agak susah gitu mengatur emosi untuk anak gitu kan. Kita suka teriak misalnya, kemudian suka marah, nggak mau mandi aja. Istilahnya kita udah marah-marah gitu ya. Nah, itu sering saya bagi ilmunya itu begini. Jadi kalau kita menjalin kedekatan emosional dengan anak-anak kita ya, saya tuh anak 3 perempuan semua nih Mbak Ica. Ketika masih SD, mereka masih ini suka sulit dia disuruh mandi gitu ya. Akhirnya saya tuh bikin aturan, dalam seminggu sekali bebas semuanya. Boleh gak mandi, boleh main, boleh gak makan, bebas sebebas-bebasnya. Masya Allah. Saya jadwal tuh Mbak Ica. Saya jadwal dalam seminggu sekali kita bebas, hari bebas gitu. Bebas mah bebas, iya silakan mau apapun di rumah. Pokoknya bebas. jangan yang negatif gitu ya. Ya artinya dalam arti boleh main, boleh gak mandi, boleh ini. Tapi setelah dibebaskan malah mereka itu, "Ma aku mau mandi," kan nggak enak gak mandi gitu ya. Jadi kita juga tenang, senang, happy, tapi mereka sadar sendiri gitu aja. Jadi artinya apa? Artinya anak-anak itu sebenarnya mudah kok diatur, asal kita itu happy, pendekatan kita itu tidak apa ya jutek terus gitu di depan mereka gitu. Jadi marah-marah gitu. Jadi mereka senang sendiri gitu. "Ma aku mau makan," akhirnya makan bareng-bareng setelah mandi dan sebagainya. Itu saya alami dan sampai detik ini tuh mereka tuh happy gitu happy, ya. ingat selalu gitu bahwa oh iya ya ternyata mama tuh nggak pernah marah untuk hal-hal yang sepele gitu ya. Sebenarnya kan kalau kita mau belajar ya Mbak Ica dari anak-anak, hal-hal yang sepele nggak perlulah kita itu terlalu apa ya istilahnya bawa emosi gitu, begitu ya, hal-hal yang tidak prinsip gitu ya. Bahkan ibadah pun harus digambarkan bahwa ibadah itu menyenangkan, belajar itu menyenangkan, itu semua kebutuhan. Makanya saya nggak pernah belajar apa istilahnya nggak pernah marah ke anak-anak saya untuk
untuk nyuruh belajar misalnya, nggak pernah Mbak Ica. Masya Dan Allah. mereka semua punya prestasi masing-masing Masya gitu. Allah. Justru seperti itu. Nah, itu inspirasi mungkin bagi mami-mami muda yang sekarang ini kan juga parenting udah makin banyak, udah makin bagus ya Mbak Ica. benar. Nggak kayak zaman saya dulu. Sekarang udah malah pinter-pinter nih mami-mami nih. Sudah zamannya Iya, sosial sudah. media ya, semuanya Betul, bisa dipelajari melalui sesuai medsos. karakter anak kita Iya. masing-masing. Masya gitu. Allah, Bunda. Iya. Waduh, ini ya cara memanajemen hati agar tidak mudah untuk melontarkan amarah. Betul. Tapi emang itu benar-benar butuh jam terbang yang Yang tinggi. tinggi. Dan saya sendiri pun saya akui saya agak susah untuk mengontrol, apalagi kondisi saya capek ya di rumah berantakan, apalagi anak masih kecil ya Bunda. Masya Allah, harus istighfar 1000 kali. Nah Bunda, ini kita tarik lagi nih Bunda. Gimana sih suka dukanya menjadi seorang psikolog Bunda? Ya, Pasti jadi- kan nggak suka terus ya Betul. Bunda ya. Kita cerita dukanya dulu dia. Kita juga dukanya dulu dah. Kalau kita habis apa istilahnya menerima curhatan, menerima kasus gitu Mbak Ica, itu energi kita tuh kayak kesedot gitu. Oh, iya kan. Sampai saya tuh pernah ada kasus Mbak Ica berat banget gitu ya, yang nggak bisa saya gambarkan. Tapi saya tuh 3 hari 3 malam nggak bisa tidur gitu. Masya Allah. Jadi hal-hal seperti itu akhirnya saya belajar ilmu vibrasi tadi, bahwa apapun yang terjadi di luar sana gitu itu semua dikendalikan dari dalam. Kalau kita apa istilahnya sebagai profesional ya, psikolog profesional ya jangan dimasukin hati, jangan di ini. Tapi ya tetap kepikiran kita sebagai manusia, kok bisa sih dia gitu, kok bisa sih ini begitu gitu Masya ya. Allah. Itu dukanya seperti itu Mbak Ica. Artinya kadang-kadang kita terbawa oleh apa kasus-kasus yang mana kita sampai nggak bisa tidur, kepikiran gitu ya, sampai berdoa jangan sampailah keluargaku seperti itu dan sebagainya gitu ya. Itu dukanya. Nah, sukanya adalah artinya dengan jam terbang yang sudah lumayan tinggi seusia saya nih Masya Mbak Ica ya. Allah. Sukanya itu apa ya istilahnya, orang datang belum ngomong tuh udah ngomong Sudah- dikit tuh udah tahu nih. Udah tahu nih masalahnya pasti masalahnya ini kesini gitu. nih gitu. Sudah bisa membaca karakter Bisa orang ya membaca Bunda karakter ya. orang, bahkan tanda tangan orang pun. Masya oh Allah. ini seperti ini nih. Secara nggak langsung grafologi juga bisa ya. Betul, Ilmu grafologi, gitu. ilmu tulisan Iya, tangan Masya kan. Allah. Ilmu tulisan tangan kan Iya. dari tanda tangan juga Juga ya. tahu, Terus kemudian iya. juga semuanya Iya. bisa dibaca. Ternyata Iya. saya juga agak merinding Bunda, deket Bunda. Tiba-tiba dibaca, oh Mbak Ica itu seperti Masya ini. Allah. Masya Allah. Itu bahkan karena saya juga memang suka dunia anak-anak ya Mbak Ica, saya sempat punya sekolah dan sebagainya. Jadinya anak itu kadang-kadang tuh sering kali orang tua datang, ini kasihin bundaan nih, anak kayak gini kasih ini kasih bundaan gitu ya. Masya Allah, dengan izin Allah Mbak Ica, misalnya ada anak itu yang tadinya suka marah, emosi dan sebagainya, dibawa ke saya terapi gitu, hampir 1 bulan aja udah reda gitu. Diapain sih bunda kok dia bisa gitu? Ya semua itu harus melibatkan keluarga. Kalau lihat kasusnya ya Mbak Ica gitu. Jadi suka dukanya itulah menjadi psikolog, dan sepertinya ya itu juga sisi lain ya, perspektif yang lain sebagai seorang psikolog itu kadang-kadang dituntut sempurna nih Mbak Ica. Masya Allah, iya. Kadang gini ya. Dituntut, ya kamu kan psikolog ya harus ngerti dong gitu Harus ya, ngerti misalnya, dong, misalnya sama harus pasangan ngerti. nih Iya, gitu ya, sama benar. anak-anak gitu, apalagi anak-anak sekarang udah gede ya, udah bisa diskusi, udah bisa ngobrol gitu. Jadi Masya Allah. Dianggapnya psikolog manapun itu sabar. Harus sabar. Padahal kita adalah seorang manusia ya. Betul, Kalau kita ya, seorang psikolog manusia juga yang manusia. kadang ada emosinya. Pastilah Waduh, itu. Bunda ini aduh menarik sekali nih, menarik sekali nih. Mitra Muslim boleh banget loh ya konsultasi ke Bunda ya melalui telepon di 0855300938, WhatsApp juga boleh ya. Langsung konsultasi ke Bunda langsung. Ini Bunda langsung dihadirkan Bundaan biasanya via telepon loh ya. Ini hadir langsung, Masya Allah. Bunda, Ya. kita jeda dulu ya. Oke. Nah, kita jeda dulu Mitra Muslim, jangan kemana-mana, tetap di Jelita, jendela inspirasi wanita. Oke, Masya Allah, kalau membahas tentang seorang ibu harus produktif, emang harus benar-benar produktif, karena memang kita itu adalah madrasah utama bagi seorang anak. Tapi bukan berarti fokus ngurusi anak doang ya, tapi semuanya bisa. Nah, Bunda Aan, Iya. sebenarnya seorang ibu yang produktif itu seperti apa, Bunda? Ya, jadi dalam rumah tangga gitu ya, ketika seorang istri sudah mendapat ridho gitu ya, ridho sama suami, oke kamu boleh kerja, oke kamu boleh nggak kerja sebagai ibu rumah tangga aja.
Jadi bekerja itu kan ada dua ya, berkarir atau sebagai ibu rumah tangga. Jadi jangan dong dibilang kalau seorang ibu itu memutuskan di rumah bahwa dia tidak bekerja. Tidak, itu semua mulia ya. Sebagai ibu rumah tangga itu pekerjaannya lebih berat loh gitu kan, nggak selesai-selesai. Iya benar Bunda. Bayangin aja Mbak Ica gitu ya, kita udah nyapu di depan, di kamar kotor, udah bersihkan di kamar, yang di depan nggak selesai nih. Belum lagi anak rewel, harus bikin makanan buat suami, kemudian menyiapkan baju-bajunya dan sebagainya gitu ya. Jadi itu semua adalah pilihan, mau berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, sebaiknya perempuan itu produktif. Apa sih yang dimaksud produktif? Produktif itu jika dia bisa menghasilkan apa istilahnya secara berupa materi atau tidak gitu ya, sebagai seorang ibu. Jadi kan nggak harus semuanya dibilang produktif itu ibu menghasilkan uang, bukan kayak gitu ya. Betul, Bunda ya. Gitu. Ada ibu-ibu yang saya meskipun di rumah saya itu melakukan hobi saya, misalnya menyulam, jahit, kemudian bikin sesuatu buat di rumah, ada barang-barang bekas dibuat di rumah sebagai interior, gitu kan produktif ya, tetapi tidak melulu menghasilkan uang gitu. Tapi ada ibu-ibu yang saya harus produktif Bunda, saya harus menghasilkan uang gitu. Agar apa? Agar saya bisa jajan sendiri, bisa bantu suami misalnya kurang uang listrik, kurang uang air gitu ya. Artinya itu sudah disepakati dalam rumah tangga. Dan sebaiknya perempuan itu memang, apalagi zaman sekarang ya Mbak Ica gitu ya, semuanya serba istilahnya instan, semuanya serba modern, serba mahal gitu. Jadi harus produktif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan produktif? Artinya ketika kita memutuskan berkarir atau menjadi rumah tangga, kita bisa menghasilkan uang kok meskipun dari rumah gitu. Apalagi zaman sekarang ya. Betul, apalagi zaman sekarang ada kerja remote gitu ya, kerja di rumah gitu ya, kalau istilah-istilah sekarang ya Mbak Ica, nggak bisnis harus online juga. Betul, bisnis online, baik mau menjadi reseller, mau jualan langsung dan sebagainya. Seperti yang sekarang saya lakukan juga, saya juga punya bisnis kosmetik gitu ya, sebagai Masya Allah, banyak sekali Bunda ya. Sebagai sampingan gitu ya, Bunda ya. Sebagai istilahnya bekal saya di samping di situ tuh ada produktivitasnya, ada komunitas yang positif, kemudian kita jadi tahu bagaimana memelihara wajah, kulit kita, badan kita dan sebagainya. Itu juga produktivitas, walaupun hasilnya mungkin tidak tidak menghasilkan yang besar, tetapi untuk diri sendiri minimal ya menjadi masukan yang baik gitu. Kemudian saya juga jual jadi promosi nih. Banyak sekali ya, itu kan nggak apa-apa, itu kan nggak disebut namanya Bunda ya. Tetap. Jadi jualan makanan ringan, betul. Juga ada tim untuk memproduksinya dan Masya sebagainya. Allah, sudah ada karyawannya ini Bunda, dalam kata lain Bunda. Ya, istilahnya ya itu juga minimal untuk makan sehari-hari, alhamdulillah anak suka, keluarga suka gitu. Masya Allah, ada Bunda. tangga dan sebagainya yang juga merespon dengan baik dan suka, dan alhamdulillah sampai sekarang itu berjalan. Masya Allah. Ini semuanya itu diborong sama Bunda ya. Psikolog womanpreneur seorang ibu yang produktif Masya Allah. Tipe wanita idaman pria. Masya Allah. Pasti suaminya bangga sekali Bunda memiliki Bunda. Masya Allah. Bunda, ada kasus gak sih selama ini tentang seorang ibu yang produktif? Atau mungkin ada kasus apa gitu Bunda yang bikin, misalnya adalah perempuan yang kurang produktif terus tiba-tiba mohon maaf diceraikan sama suami, atau mungkin gimana nih Bunda, ada kasus nggak sih tentang masalah ibu yang produktif? Ada beberapa klien saya itu yang tadinya beliau itu seorang wanita karir gitu ya, ketika belum menikah. Nah, ketika sudah menikah memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, semua suaminya dilayani dengan baik, anak-anaknya dipelihara dengan baik, maksudnya Masya Allah, dipelihara Masya Allah, dirawat gitu ya, kemudian disediakan apapun kebutuhannya dan sebagainya. Padahal suaminya tinggal diem gitu tuh ya, suaminya ngantor, kemudian tiba-tiba di tengah perkawinan, tengah perjalanan diketahui suaminya main belakang, mohon maaf ya, dan sebagainya gitu ya. Ya seperti itulah ya gitu. Kemudian ditanya sama istrinya, apa sih kekuranganku? Kenapa kamu melakukan ini semua gitu ya. Bayangin Mbak Ica, jawaban suaminya apa? Karena kamu tidak punya value. Masya Allah gitu ya. Astagfirullahaladzim. Gemes kan? Iya, ketika seorang perempuan memutuskan sudah menjadi ibu rumah tangga dengan mulia ya, istilahnya mengasuh anak-anaknya, melayani suami dengan baik, dibilang nggak punya value gitu Mbak Ica. Rasanya kan nggak
nggak terima ya gitu ya gitu. Saya bilang astagfirullahaladzim gitu, segitunya Bun saya dianggap nggak punya value gitu. Sekarang kita mau bicara value yang bagaimana gitu ya. Value bagaimana? Betul. Seorang begitu ibu kan? itu ketika sudah memutuskan itu dengan berat hati melepaskan karirnya yang dibangun bertahun-tahun, tiba-tiba di tengah jalan ada kasus seperti itu banyak Mbak Ica sekarang. Masya Allah, gitu. yang bunda tangan itu ya, Betul. agak gemes-gemes gimana Gemes, gitu iya, ya. Mbak Ica, ya. Gemes Itu yang sekali bikin suka gitu loh. dukanya jadi psikologi ya itu Mbak. Kalau banyak-banyak kasus kayak gitu. banyak-banyak kasus yang bikin gemes gitu ya. Tapi gimana pun ya kita tetap harus tetap bijak ya menanggapi ya. Support si ibu ini, kemudian apa ya, memberikan gambaran-gambaran yang positif, apa langkah-langkah apa selanjutnya akan diambil dan sebagainya. Semua kan sebenarnya perempuan itu ya pasti orientasinya untuk keluarga. Pasti orientasinya itu untuk anak dan keluarga. Jarang untuk dirinya sendiri itu nggak mungkin. Kalau sudah punya anak pasti hidup mati untuk anaknya gitu aja ya gitu. Jadi makanya ada sih kasus gitu. Masya banyak Allah. Mbak sekarang. Makanya kejadian. kenapa kita harus dituntut produktif ya, biar terjerat dari biar terbebas dari hal-hal yang seperti itu, apalagi laki-laki yang sok-sokan seperti itu. Masya Allah. Anu ya, gemes soalnya. Mohon maaf ya. Makanya jadi perempuan tuh harus prepare gitu. Jadi perempuan harus kuat. produktif, harus kuat dan harus semuanya well prepare ya. Meskipun kita di rumah jaga anak, fokus jaga anak, tetapi kita tetap masih punya bisnis. Betul. Tetap punya apapun ya, kan kita nggak ngerti ya Bunda ya, tiba-tiba mohon maaf nih yang Ada laki-laki ada kejadian sebagainya. sesuatu yang tak terduga, kita mesti ada backingan bisnis atau mungkin minimal life skill lah. Minimal Kita punya life skill. Oh. Jadi kalaupun tidak terpakai saat ini, suatu saat pasti berguna. Masya Allah. Bisa-bisanya Soft kita skill, bisa soft skill. Apa life skill, soft skill kita itu pasti berguna ketika kita terdesak gitu keadaannya. Misalnya kita bisa motong rambut, ya buka salon di rumah, bisa fashion, ya, sederhana tapi yang penting kita punya produktivitas gitu ya, punya soft skill tadi gitu. Yang paling penting bagi perempuan tuh harus begitu gitu. Masya Allah. Aduh, menarik sekali ini ya pembahasannya. Kalau dilanjutkan ini akan panjang berjam-jam sampai 24 jam. Mitra Muslim, kita jeda dulu ya di segmen Jelita, segmen kedua ini. Jangan kemana-mana, tetap di Jelita, Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Baik Mitra Muslim, masih di Jelita, Jendela Inspirasi Wanita bersama saya Ica Malia dan juga Bunda Aan yang mengulas tentang seorang ibu harus produktif. Saya ulang-ulang terus, memang ini harus langsung langsung tertanam gitu ya. Seorang ibu benar-benar harus produktif agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bunda, ya kan? Kebawa gemes dari tadi yang kasus tadi tuh loh Bunda. Advice Bunda buat para istri dan juga para wanita yang jangan terlalu lah kita bergantung ke orang lain begitu Bunda. Bagaimanapun hari apes tidak ada yang tahu ya kan. Kadang juga hati seseorang itu juga kadang tidak ada yang tahu, tiba-tiba sayang, tiba-tiba ke depannya beda gitu ya Bunda. Antisipasi itu semuanya, makanya kita harus jadi seorang ibu yang produktif, istri yang produktif, wanita yang produktif. Iya. Jadi untuk mitra muslim semuanya dan untuk para momi-momi muda, ibu-ibu gitu ya, yang terpenting adalah kita menjadi perempuan itu yang pertama adalah pasti harus kuat dan tangguh. Masya Allah. Itu pasti yang harus kuat dan tangguh, dan itu butuh latihan Mbak Ica. Nggak bisa sehari 2 hari jadi ibu terus kita kuat nih gitu. Gitu. Pasti butuh jam terbang yang tinggi, artinya kejadian demi kejadian kita ambil hikmahnya dan kita menjadi kuat gitu ya. Kemudian yang kedua, sebagai seorang ibu kita harus prepare gitu, harus prepare karena semua ibu, saya yakin ibu-ibu di dunia itu pasti orientasinya untuk anak dan keluarga. Iya gitu. benar. Mau jadi apapun kita itu orientasinya pasti untuk anak dan keluarga hasilnya gitu ya. Karena apa? Karena perempuan itu memang istilahnya tempatnya berlindung dan surga aja tidak ada di telapak kaki kita. Masya gitu ya. Allah. Jadi anak-anak ini akan lari kemana nih kalau ada kejadian dan sebagainya, kalau tidak kepada ibunya gitu ya. Nah, sehingga dibutuhkan perempuan yang produktif. Produktif itu dalam artian bisa berupa ilmu, soft skill, bisa berupa pekerjaan atau hasil produksi yang bisa menghasilkan uang gitu ya. Jadi
ada sih istilahnya produktivitas itu misalnya kita investasi dari leher ke atas gitu katanya gitu kan Mbak Ica ya, belajar lagi ya, harus upgrade diri. Jadi seorang ibu pun walaupun ibu rumah tangga itu mulia sekali ya sifatnya, kemudian apalagi kita menjadi ibu yang berkarir, bekerja gitu di luar rumah atau di dalam rumah, ya sebaiknya terus upgrade diri gitu ya. Dalam arti skill juga ya. Iya, karena apa? Karena semakin anak kita gede, dia mau tanya apa-apa kita bisa jawab. Masya nih, gitu Allah, ya. itu salah satu. Walaupun kayak saya nih Mbak Aja masih ada yang gatek-gateknya nih. Makanya kadang-kadang anak saya tuh lihat saya bikin video, wah Mama canggih kok bisa sih makan apa gitu. Masya Allah. Bangga juga gitu ya Mbak Ica ya gitu. Ketika anak kita bilang, Mama bisa nih, bisa bikin kanva nih, bisa nih gitu ya. Jadi karena apa? Karena kita upgrade diri, upgrade skill terus. betul. Begitu ya. Kemudian kita juga sama pasangan nih ya, sama pasangan itu artinya saya yakin setiap rumah tangga itu punya komitmen bersama gitu ya. Ketika pasangan kita itu tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan kita gitu, kita bisa berdamai dengan keadaan asalkan tidak terlalu rentangnya itu terlalu lebar gitu ya istilahnya. Tidak masalah kita berdamai dengan keadaan, tetapi tetap prepare nih gitu ya. Artinya apapun yang dihasilkan berdua, kemudian itu siap-siaplah berjaga-jaga untuk anak-anak kita gitu ya. Karena masa depan mereka masih panjang gitu kan. Jadinya artinya ibu-ibu itu juga harus bisa mengatur bagaimana keuangan keluarga dan sebagainya dengan baik. Itu juga menjadi sisi atau keadaan-keadaan di mana rumah tangga itu biasanya dari situ berasal apa istilahnya masalahnya gitu. Kebetulan kan suami saya juga kerja di pengadilan agama nih. Banyak kasus rumah tangga itu karena ekonomi, karena nggak bisa mengatur, karena ini dan itu dan sebagainya, sehingga itu yang juga perlu disiapkan. Kemudian yang keempat itu jadi ibu tuh harus happy di depan anak-anaknya, harus happy walaupun kita itu sedih. Jangan semua persoalan dengan suami nih ya dilontarkan di depan anak gitu, karena lihat batas usianya juga gitu ya. Walaupun anaknya udah gede pun gitu ya, saya sering menasihati apa istilahnya diri sendiri gitu ya. Ketika saya ada masalah dengan pasangan, jangan semuanya anak itu tahu gitu. Kan ada hal-hal yang harus kita privat gitu ya, seperti itu. Artinya tidak semua anak sekarang ini banyak, soalnya saya lihat Mbak Ica, ibu-ibu muda itu masa anaknya masih kecil tuh diajarin bahwa bapakmu tuh begini, ibumu begini. Itu kan nggak boleh ya. Nggak gitu. boleh, tetap harus dilindungi nama baik orang tuanya gitu kan. Dan kita harus selalu happy di depan anak-anak kita. Masya gitu Allah, ya. terima kasih Bunda Aan yang sudah berkenan hadir loh ya, dan juga memberikan advice kepada mitra muslim dan apa ya, memberikan motivasi kepada kita seorang wanita, kita seorang ibu yang harus produktif. Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mitra muslim, tadi kita sudah dengarkan ya pemaparan dari Bunda Aan ya. Bunda Aan ini juga kebetulan adalah seorang psikolog anak dan juga keluarga, dan tadi kita sudah mengulik ternyata di samping behind the scene ya Bunda Aan seorang psikolog, ternyata juga Bunda Aan adalah seorang ibu yang produktif, karena memang kita harus jadi seorang wanita yang produktif, seorang wanita yang tangguh dan juga kuat. Masya Allah. Terima kasih juga mitra muslim yang sudah bergabung di siang hari ini. Saya Ica Malia dan juga Bunda pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang patut diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi